Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kali ini. Kita akan coba bahas terkait konstruktor dan destruktor, gitu ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita coba bahas dulu analogi dan definisinya. Ya. Nah, di sini materinya nanti ada definisi konstruktor dan destruktor, lalu ada juga analogi dari konstruktor dan destruktor, gitu ya. Jadi seperti di yang tadi saya katakan di materi yang sebelumnya, kita coba bahas dulu definisi dan analoginya sebelum nanti masuk ke materi praktiknya, ya, agar kita mengetahui definisi dan analoginya itu seperti apa dan setiap materinya, ya, seperti di materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di sini ada definisi dari konstruktor sendiri. Konstruktor adalah metode khusus atau magic method yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek, gitu ya. Jadi konstruktor dan destruktor ini ya masih berkaitan dengan kelas dan objek, properti dan metode, gitu ya. Dimana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas terkait kelas dan objek, ya. Kalau kita sedikit ulas, kelas itu adalah sebuah desain atau sebuah sketsa dari kita ingin bikin sesuatu, gitu ya, misalkan mobil atau rumah dan sebagainya. Lalu objek itu adalah pewujudan dari kelas tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu ada properti dan metode. Ya, properti itu adalah data-data yang dibutuhkan atau yang ada di dalam kelas tersebut, ya, untuk menunjang ketika nantinya dibuatkan menjadi sebuah objek, maka harus seperti apa sih nanti objek itu, mulai dari bentuk, warna dan sebagainya, ya. Adalah properti. Dan kemarin selain properti kita juga sudah bahas terkait metode, gitu ya, atau behavior atau perilakunya. Nah, jadi ketika sudah menjadi sebuah objek, sudah diinisiasi menjadi sebuah objek, sudah berbentuk sebuah objek, maka perilakunya akan seperti apa, metodenya harus seperti apa, ya. Nah, di sini di pertemuan kali ini, ya, kita akan coba bahas terkait definisi dari konstruk, ya. Tadi, ya, konstruktor adalah metode khusus atau magic method yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansiasi objek. Jadi maksudnya ini tuh adalah sebuah metode atau sebuah perilaku atau khusus, ya, yang nantinya akan dieksekusi secara otomatis pada saat kita akan membuat sebuah objek, atau objek itu akan diwujudkan. Misalkan, karena kan kalau kita kaitannya misalkan dengan bahasa pemrograman itu pasti akan ada hubungannya dengan contohnya misalkan koneksi ke dalam database, gitu ya. Nah, pada saat kita membuat sebuah objek atau sebuah form untuk menginput sebuah data, gitu ya, maka secara otomatis, gitu ya, fungsi atau metode koneksi itu akan langsung dijalankan tanpa kita harus memanggil terlebih dahulu, karena dalam prosesnya itu sudah terincludekan atau sudah masuk pada saat instansiasi objek tersebut. Maka secara otomatis akan langsung terhubung ke dalam database. Nah, itu adalah salah satu contohnya, ya. Misalkan, atau misalkan kita memanggil sebuah fungsi untuk memunculkan sebuah message, ya. Istilahnya pesan diterima, gitu ya. Nah, itu pada saat di awal kita akan mewujudkan sebuah objek, itu langsung metodenya akan langsung dipanggil secara otomatis atau dijalankan secara otomatis. Nah, konstruk itu biasanya digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek dengan menambahkan parameter di konstruk
konstruktor metodenya. Nah, jadi pada saat kita membuat konstruktor kan di sini kan magic method khusus atau magic method gitu ya. Nah, di mana konstruktor ini biasanya ada ditambahkan sebuah parameter yang menampung properti gitu ya, atau data apa sih yang nantinya akan dimunculkan di objek tersebut gitu ya. Nah, ya jadi ditambahkan sebuah parameter pada konstruktor ini. Nah, mungkin kalau secara teori memang belum tergambarkan nih oleh kita gitu ya. Oleh kalian pun pasti akan masih mengawang berpikir ini seperti apa gitu ya. Karena ini memang harus kita nanti coba praktikkan agar tergambarkan parameternya itu seperti apa gitu ya. Jadi sehingga ya ada gambaran. Nah, yang penting secara definisi, secara teorinya itu konstruktor itu adalah suatu metode khusus yang biasanya juga disiapkan untuk menampung data-data ya yang ditambahkan melalui parameter sebuah metode yang nantinya akan dimasukkan ke dalam objek gitu ya. Misalkan warna, kan kalau secara kelas kan properti itu hanya menyebutkan misalkan warna, terus tipe dan ukuran misalkan seperti itu. Nah, kan kita belum tahu warnanya apa, jenisnya apa kalau mobil gitu ya misalkan, terus ukurannya berapa, panjangnya misalkan. Nah, dengan menambahkan parameter pada lalu membuat sebuah konstruk dan menambahkan parameter gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan di dalam konstruk itu kita siapkan misalkan warnanya putih, lalu jenisnya sport, lalu misalkan panjangnya 100 misalkan gitu, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan data-data secara sekaligus agar tidak satu-satu kita masukinnya gitu. Jadi di dalam konstruk ini nanti akan menampung data atau properti yang memang akan ditambahkan ke objek tersebut sesuai dengan kebutuhan ya. Berikutnya masih lanjutan definisi konstruk. Biasanya konstruktor metode ini dipakai untuk statement koneksi ke dalam database supaya diakses otomatis dieksekusi pertama kali. Nah, tadi ya. Jadi biasanya ini ketika memang kaitannya kita membuat sebuah program yang berhubungan dengan database gitu ya. Maka kita akan membutuhkan sebuah koneksi atau sebuah fungsi koneksi, dan itu di awal akan selalu diset secara otomatis. Ketika form atau kelasnya ini dipanggil, maka koneksi pun akan langsung dieksekusi ya, dengan menggunakan sebuah metode konstruktor atau tadi magic method, sehingga pada saat kita membuat query gitu ya ke dalam database, entah itu fungsi insert, update, delete dan sebagainya, maka itu akan sudah bisa langsung dieksekusi atau bisa langsung dijalankan karena secara koneksinya udah otomatis melalui konstruktor ini dijalankan. Dalam implementasi ke bahasa pemrograman, biasanya cara membuat konstruktor method ini menuliskan nama konstruktor metodenya seperti nama kelasnya. Tadi misalkan ketika kita membuat database, biasanya nama konstruktornya itu database ya. Untuk apa? Untuk koneksi. Ya, mungkin banyak konstruktor yang lain yang menyesuaikan dengan kebutuhan ya dalam proses praktiknya nanti. Ya, mungkin tadi ya balik lagi, kalau hanya baru sebatas teori, saya yakin kalian pasti akan masih mengawang seperti apa. Nah, di dalam prosesnya sambil praktek biar ada gambaran. Nah, berikutnya, kalau tadi kan konstruktor atau metode magic yang memang dijalankan di awal ya. Pada saat kita akan membuat sebuah objek, maka kita menjalankan sebuah metode untuk membantu mengisi objek tersebut dengan data atau membantu menjalankan sebuah kelas yang dibutuhkan oleh objek tersebut. Nah, kalau kebalikan dari konstruktor ada destruktor gitu ya, yaitu adalah metode khusus sama-sama metode khusus gitu ya, yang dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori. Nah, ini kebalikannya.
Kalau konstruktor itu ketika akan dibuat di awal, nah kalau ini ketika selesai gitu ya. Jadi sebelum dihapus dari memori itu, destruktor ini berjalan. Nah, dia menjalankan apa ya sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Nanti si destruktor ini diset untuk menampilkan apa gitu ya, atau menjalankan apa, maka dia akan menjalankan sebelum objeknya ini terhapus di dalam memori gitu ya. Karena kan biasanya objek ini kalau sudah tidak dibutuhkan akan di clear atau dihapus dari memori agar tidak membebani memori. Nanti ketika dibutuhkan baru kan ditampilkan lagi ya. Destruktor biasanya dipakai untuk membersihkan beberapa data atau menjalankan proses tertentu sebelum objek dihapus dari memori. Dan destruktor method biasanya digunakan untuk memutus koneksi dari database ya ketika sudah selesai dipakai. Nah ini ya, menjalankan proses tertentu sebelum dihapus dari memori. Nah, atau memutus koneksi karena gini, kan konsep koneksi database itu kalau di dalam pemrograman itu biasanya kan kalau kita sudah open koneksi gitu ya dan sudah menjalankan sebuah proses misalkan menyimpan data ke database, maka koneksinya itu harus langsung di close lagi ya, karena kalau koneksinya selalu di open itu akan menjadi error nantinya gitu ya. Maksudnya error adalah data yang sebelumnya tersimpan itu akan berulang-ulang tersimpan sehingga data yang barunya maka tidak akan tersimpan atau menumpuk. Nah, jadi kan kita buka dulu koneksi gitu ya. Setelah dibuka koneksi nyimpen datanya ke dalam database. Setelah data tersimpan maka langsung di koneksinya ditutup lagi. Nah, konsep database atau koneksi ke dalam database harus seperti itu gitu ya, agar bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika mau menyimpan di open dulu, setelah itu di close lagi setelah tersimpan. Nah, konsepnya seperti itu. Maka tadi oleh konstruktor kan dibuka nih koneksinya untuk kita melakukan proses penyimpanan data atau update data gitu ya, atau menghapus data. Nah, setelah melakukan proses itu, maka oleh destruktor itu koneksinya akan langsung di close atau diputus gitu ya, agar bisa melakukan proses yang berikutnya gitu ya. Nah ini kan dia akan menjalankan proses sebelum dihapus dari memori. Misalkan ketika kita menampilkan sebuah form inputan nih gitu ya, kita menginput data nama misalkan namanya Arif, alamatnya Karawang, tempat lahirnya sekian. Nah, itu kan ketika kita memanggil form tersebut, maka secara otomatis konstruktor akan menjalankan atau membuka koneksi. Kita ngisi data, lalu ketika kita melakukan klik simpan, maka datanya akan tersimpan dan secara otomatis juga destruktor ini akan memutus koneksi atau meng-close koneksi ke dalam database agar ketika berikutnya akan melakukan proses yang sama itu bisa berjalan. Itu ya, itu contoh sederhananya seperti itu. Ya mungkin itu hanya baru analogi contoh gitu ya, mudah-mudahan kalian ada gambaran, nanti kita coba praktek ya. Nah lanjutan, destruktor ini jarang dipakai karena sejatinya ketika objek sudah tidak lagi digunakan maka otomatis terhapus dari memori dan tidak lagi membebani memori. Namun destruktor sangat membantu untuk dipakai ketika akan menjalankan perintah tertentu sebelum objek dihapus dari memori. Ya tadi kan sebelum dihapus kan harus di close dulu misalkan koneksinya, atau misalkan setelah melakukan simpan data itu akan muncul sebuah message terima kasih lalu masuk ke tampilan yang berikutnya. Nah, kan itu akan kalau tidak menggunakan destruktor atau untuk memunculkan message-nya kadang kan keburu ke close istilahnya, nanti tidak tersampaikan. Misalkan secara contoh sederhananya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian ada gambaran terkait konstruktor dan destruktor ini. Intinya sih kalau konstruktor itu di awal gitu ya, ketika akan membuat sebuah objek. Kalau destruktor itu setelah objek itu selesai berfungsi atau digunakan, nah sebelum terhapus dari memori dia akan menjalankan fungsi tertentu
sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Nah, tidak semua bahasa pemrograman terdapat destruktor, ya. Salah satu bahasa pemrograman itu adalah Java. Jadi pada Java itu dia tidak menggunakan destruktor, tapi dia menggunakannya garbage collector, yaitu manajemen memori. Garbage collector akan otomatis menghapus objek yang tidak terpakai. Nah, jadi nggak semua bahasa pemrograman menggunakan destruktor ini. Salah satunya adalah Java, itu tidak menggunakan. Nah, tetapi juga ada bahasa pemrograman lain yang menggunakan konsep destruktor ini, ya. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap bahasa pemrograman, ya. Oke, nah ini analoginya konstruktor dan destruktor. Kita misalkan mempunyai kelas mobil, gitu ya. Nah, di dalam kelas mobil itu kalau konstruktornya itu kita set misalkan menghidupkan mobil, destruktornya itu kita set untuk mematikan mesin mobil. Ya tadi kan ketika di awal, ketika kita membuat sebuah objek mobil, maka kontraktornya akan secara otomatis itu berfungsi untuk menyalakan mesin mobilnya, menghidupkan mesin mobilnya. Nanti ketika mobilnya sudah tidak dibutuhkan atau selesai digunakan, nah sebelum objek mobilnya ini dihilangkan, maka destruktor itu secara otomatis akan mematikan mesin mobil. Itu secara analoginya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika di awal misalkan konstruktornya mesin mobil itu ketika kita membuat sebuah objek, mesin mobilnya langsung hidup secara konstruktornya. Lalu kita isi kebutuhannya, misalkan kita ngasih propertiesnya tadi, warnanya apa, jenisnya apa, lalu dikasih metodenya untuk kecepatannya tinggi. Nah, setelah ini difungsikan, gitu ya, semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kan selesai itu objeknya digunakan. Nah, maka secara otomatis destruktor pun akan mematikan mobil terlebih dahulu, mematikan mesin mobil terlebih dahulu sebelum objeknya hilang, gitu ya. Nah, jadi berarti kan kalau tadi kaitannya dengan database, ya koneksinya sudah di close terlebih dahulu agar tidak selalu teropen, gitu ya, menyebabkan nantinya bermasalah ke proses berikutnya. Itu secara analoginya, secara contohnya, ya. Tadi mudah-mudahan ada gambaran. Nah, analogi yang kedua masih di kelas mobil. Misalkan ketika di awal itu misalkan kita mau menyiapkan data yang dibutuhkan pada properti, itu konstruktornya. Lalu destruktornya itu misalkan menampilkan pesan terima kasih, ya. Contohnya jadi seperti ini. Nah, masih di kelas mobil, misalkan di konstruktornya itu kita menyiapkan atau kita isi konstruktornya itu dengan properti atau data. Nah, data ini kan tadi setiap kelas itu pasti kan mempunyai properti atau data yang bisa dikatakan lebih dari satu. Kalau kita harus input satu-satu kan repot dalam konsep pemrograman. Maka dengan konsep konstruktor ini kita set di dalam satu konstruktor, misalkan warna catnya apa, jenis mobilnya apa, dan lain-lainnya, gitu ya. Nanti kita masukkan warnanya ke dalam konstruktor. Nah, untuk mengisi warnanya apa, tipenya apa, nah di dalam prosesnya nanti kita set juga, gitu ya. Kita isi misalkan mobilnya itu putih, sport, jadi urutannya disesuaikan nih dengan urutan di konstruktor, ya, urutan propertinya, urutan datanya disesuaikan dengan urutan pada konstruktor ketika kita membuat sebuah inputannya, agar ketika konstruktornya menjalankan, maka secara otomatis akan terisi warnanya misalkan putih, tipenya itu sport, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses nanti di pemrograman mungkin konsepnya seperti itu, ya. Nah, setelah selesai semua, maka destruktornya itu akan memberikan pesan, terima kasih, gitu ya, baru objeknya itu akan dihilangkan. Nah, itu secara analogi sederhananya, ya. Ya memang kalau kita belum mempraktikkan itu pasti
secara gambaran masih agak kebingungan gitu ya harus seperti apa. Tapi setidaknya kalian secara definisi sudah sedikit banyak mulai mengetahui terkait konstruktor itu apa dan destruktor itu apa, lalu analoginya seperti apa, sehingga nanti ketika kita coba memulai praktik, kita atau kalian sudah ada gambaran yang nanti tinggal menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Seperti biasa kalau ada yang kebingungan boleh langsung ditanyakan saja. Nah, di akhir ya, seperti materi sebelumnya ada 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke kalian, nanti silakan dijawab dan jawabannya di upload di e-learning. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan konstruktor dan destruktor? Coba kalian jelaskan menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, pertanyaan yang kedua, salah satu contoh konstruktor itu seperti apa? Coba kalian sebutkan. Nah, mungkin itu saja untuk 2 pertanyaan yang saya sampaikan, yang memberikan ke kalian. Silakan nanti dijawab dan diupload di e-learning. Mungkin saya cukupkan untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.